Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kelas 9 SMP. Di sini dengan Kak Hasan, pengajar bahasa Inggris Nurul Fikri. Kita akan belajar dalam kesempatan kali ini beberapa materi yang itu ada di silabus ya untuk kelas 9 yang merupakan bahasan di awal semester pertama ini. Baik, ada beberapa bahasan yang akan kita bahas. Ya, yang pertama adalah hopes, yang kemudian wish ya. Hopes, wishes ya. Ini biasanya disatukan ya, harapan, keinginan. Congratulating, mengucapkan selamat ya. Kemudian agreement, disagreement, pernyataan setuju atau tidak setuju, and suggestions, dan kemudian saran ya. Nah, jadi di sini ada beberapa ungkapan yang sesuatu yang sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia kita sering ungkapkan sehari-hari ya. Hopes ya, harapan, kita tidak aneh ya kalau misalnya mendengar orang mengatakan mudah-mudahan gitu ya. Nah, itu termasuk ya di antara hopes ya. Kemudian congratulating ya, misalnya teman kamu baru lulus nih dari ujian. Nah, orang-orang biasanya mengucapkan selamat ya. Dan dalam bahasa Inggris itu dinamakan congratulating ya, atau mengucapkan selamat atas sesuatu yang positif yang telah dicapai oleh atau yang baru saja dicapai oleh orang lain sebagai sesuatu ungkapan yang bagus ya buat mereka. Kemudian juga ada ungkapan agreement, disagreement ya, pernyataan setuju dan atau tidak setuju ya. Jadi selain mengungkapkan harapan, keinginan ya, kemudian juga mengucapkan selamat ya, orang juga ya kan sering diskusi ya, ini menurut aku gini nih ya, menurut kamu gimana, aku nggak setuju, nah atau aku setuju ya, seperti itu. Jadi agreement, disagreement itu ada ya untuk menyikapi sebuah pernyataan atau sebuah pendapat ya. Nah, kenapa? Karena ya tadi ya, kita hidup itu bukan hanya untuk mengungkapkan harapan atau mengucapkan selamat, tapi juga merespon apa yang menjadi pikiran orang lain ya, atau memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh orang lain atau apa yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang terakhir ya, suggestion. Kita akan ngebahas juga di kesempatan kali ini tentang suggestion atau saran ya. Saran di sini maknanya adalah saran ya. Kalau misalnya teman-teman biasa makan mie instan ya, itu biasanya ada tuh di depannya tuh gambar mie-nya ya, yang biasanya belum pernah kita buat mie sampai seperti di gambar itu ya kan, ada ayamnya, ada segala macam lah ya. Nah, di situ ada tulisan serving suggestion ya, atau saran penyajian. Nah, itu sama ya makanya dengan suggestion di sini, saran ya. Cuman yang dimaksud suggestion di sini itu adalah berupa ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyarankan dalam bahasa Inggris. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang pertama hopes and wishes ya. Nah, ini ada orang di sini ya. Nah, dia secara gestur itu sudah mengungkapkan suatu gerak tubuh ya, atau bahasa tubuh yang mencerminkan orang yang sedang berharap. Apa itu? Ya, dia menariknya ke atas ya, melihatnya ke atas. Kenapa? Ya, mungkin sudah secara alami ya, manusia itu merasa dirinya lemah ya. Tidak semua hal itu bisa sesuai dengan kehendak manusia ya. Contohnya ketika kita berjalan, siapa yang akan menjamin kalau di jalan tuh kita nggak akan jatuh misalnya ya, atau kita lagi naik sepeda ya, siapa yang jamin kalau ketika naik sepeda itu kita bakal tetap selamat ya, atau tetap nggak jatuh ya, atau tetap nggak senggolan sama orang lain gitu ya. Maksudnya senggolan sepedanya ya sama motor atau sama apa gitu ya. Ya, tidak ada yang menjamin itu. Makanya itu menunjukkan bahwa manusia itu merasa dirinya lemah dan dia membutuhkan kepada yang maha bisa ya, sehingga siapapun ya, orang Amerika maupun orang kita itu memiliki atau biasa mengungkapkan harapan ya, atau keinginan. Nah, jadi sama-sama ya, karena kita sama-sama manusia meskipun agamanya berbeda, sama-sama punya harapan dan keinginan yang menunjukkan bahwa sama-sama kita adalah makhluk yang lemah, tidak bisa menjamin semuanya itu sesuai
kehendak kita sendiri gitu. Dan yang berlaku adalah kehendak Allah tentunya ya. Nah, hopes and wishes ya dapat digunakan untuk menyatakan harapan dan doa. Ya, jadi dapat digunakan ya kedua ungkapan seperti ini tuh ya. Nanti ungkapannya kita akan bahas satu persatu ya. Dapat digunakan untuk menyatakan harapan dan doa ya. Kalau dalam kita sebagai muslim ya, misalnya untuk siswa yang muslim, doa itu adalah bagian dari atau sesuatu yang inti dari ibadah ya. Jadi ibadah itu ya yaitu doa. Jadi menunjukkan rasa butuh kepada Tuhan ya, kepada Allah gitu ya. Kemudian apa namanya itu kalau kita sholat misalnya kan itu isinya banyak sekali doa ya, dari mulai takbir, kemudian doa iftitah ya, itu sampai salam ya, itu banyak sekali nanti di situ bacaan-bacaan yang bersifat doa ya dalam ibadah itu. Artinya harapan doa itu kalau dalam bagi umat Islam itu termasuk ibadah yang justru bernilai pahala ya, dan bahkan orang yang sedikit berdoa itu justru nggak bagus ya, karena seolah-olah dia seolah-olah dia merasa tidak butuh pada Tuhannya. Justru inti dari penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya itu adalah ketika ada perasaan butuh itu, mengakui, dan memang butuh ya, sebetulnya memang butuh. Nah, kita kembali kepada yang tadi ya, hopes dan wishes itu seperti itu, harapan dan doa. Nah, kemudian ungkapannya seperti apa saja yang digunakan oleh orang-orang pengujar bahasa Inggris ya ketika mengungkapkan harapan. Nah, diantaranya ya itu ada beberapa ungkapan yang disematkan seperti ini. Ya, ada hopefully ya, harapannya, I hope, aku harap, I expect ya. Aku harap juga, I'm hoping, expecting, I wish, I was hoping. Itu semuanya juga ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan harapan gitu ya. Tentunya kalau harapan itu bisa tentang sesuatu yang biasanya itu berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi ya. Karena ya tadi ya, kita berharap hasilnya itu yang keluar nanti itu adalah positif. Ya. Jadi biasanya kalau kita berharap itu sesuatunya itu bersifat di masa yang akan datang gitu. Atau belum kejadian ya. Baik, lanjut. Kemudian, nah di sini ada contoh ya. Will it still be raining this evening? Ya. Akankah ini akan masih hujan ya malam ini ya, atau sore menjelang malam ini? Ya. I hope not, coach. Aku harap tidak, Pak pelatih. Ya. It won't decrease our performance though. Ya. Kalaupun hujan itu tidak akan mengurangi performa kita ya, meskipun demikian ya, meskipun ya kalau hujan pun ya it won't decrease our performance, itu tidak akan mengurangi performa kita ya. Jadi kalaupun nanti pas main pertandingan hujan ya, pas evening tadi ya, itu tidak akan mengurangi begitu. Nah ini di sini ada kata hope ya, ada harapan ya. Aku berharap tidak hujan tentunya ya. Jadi yang mengatur hujan itu siapa? Ya tentunya kalau secara ilmiah ada proses hujan gitu ya. Tapi bagi orang Islam, kalau tidak Allah izinkan untuk hujan, maka tidak akan hujan gitu. Jadi tetap saja semua mekanisme alam ini berjalan, tapi kalau tanpa izin Allah itu tidak akan terjadi. Orang misalnya ya, itu terpotong badannya jadi dua, kalau Allah belum mengizinkan dia untuk mati ya, belum kena ajalnya, jadi dia tidak akan meninggal. Nah begitupun hujan ya, meskipun secara ilmiah kita bisa pelajari ya proses siklus air itu sehingga terjadi hujan, pada faktanya semuanya tidak akan terjadi kalau tanpa ada kehendak yaitu izin dari Allah. Makanya di sini ada harapan ya, semoga tidak hujan seperti itu. Kemudian ada berikutnya itu adalah ungkapan congratulating atau mengucapkan selamat. Berikut adalah contoh ekspresi untuk mengucapkan selamat atau congratulating expressions ya. Nah ini yang paling umum ya. Biasanya itu dengan menggunakan kata
congratulations ya. Ada S-nya di sini ya. Tidak boleh lupa di sini. Mesti ada S-nya, nggak boleh nggak ada ya ketika mengucapkan selamatnya itu. Congratulations on your success, misalnya on your graduation, on your high score misalnya, atau dan lain sebagainya. I must congratulate you on bla bla bla. Well done. Ya, kerja bagus. Next. Nah, ini contohnya ya. Dimulai dari si neneknya nih. Neneknya bilang, congratulations on your graduation, sweetheart. Thank you, grandma. Thank you, mom. Well done, dear. Nah, di sini ada dua ungkapan nih. Ungkapan dari si neneknya, ya, yang ini. Kemudian, ungkapan dari ibunya, well done. Agak batuk nih. Nah, terus kemudian bagaimana sih anak merespon terhadap ucapan selamat itu? Tentunya kalau orang ucapin selamat ke kita, itu kan berarti dia tidak iri ya, tapi dia itu apresiatif justru ya, bangga terhadap kita. Maka ucapan yang selayaknya itu adalah thank you ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian berikutnya ungkapan yang kita bahas itu adalah expressing agreement and disagreement ya, mengungkapkan kesetujuan atau ketidaksetujuan ya. Kata agreement ini ya, itu dibentuk dari kata agree ya. Kalau ini juga sama ya, disagreement tuh kata kerjanya disagree begitu. Nah, kalau agreement itu kata benda, disagreement kata benda ya. Kalau kata kerjanya itu agree, kemudian disagreement disagree ya. Nah, sebagaimana yang sudah kakak bilang di awal ya, jadi expressing agreement and disagreement itu bisa terjadi ketika ada diskusi ya, atau ada tukar pendapat. Nanti dalam satu perbincangan, satu topik ya, seseorang yang pendapatnya sama, setuju ya, dia akan mengatakan aku setuju. Tapi kalau orang itu berpendapat berbeda, tidak punya pandangan yang sama, maka itu disebutnya tidak setuju atau disagree ya. Nah, seperti itu ya. Sekarang bagaimana ungkapannya dalam bahasa Inggris? Nah, di sini ada ya. Ada I agree with you, ya, aku setuju denganmu. You are right, ya, you're right, kamu benar. That's true, ya, itu benar. Absolutely, tentu ya. No doubt about it, tidak ada keraguan tentang hal itu ya. Jadi tidak ada keraguan tentang hal itu. Doubt ini artinya keraguan. I suppose you are right, aku kira kamu benar. I go along with you on that ya, aku ngikut sama kamu gitu ya dalam hal itu. Maksudnya kalau aku setuju. Nah, di sini nih yang unik tuh ada kata I couldn't agree more. Ya. I couldn't agree more. Ini ada not-nya, tapi kenapa dia masuk setuju? Ya memang ini ungkapan yang umum ya, meskipun ada not-nya, tapi dia maksudnya itu adalah setuju. Bahkan ya, ini disebutnya maknanya sama dengan totally agree ya, setuju total ya, sepenuhnya ya. Nah, itulah yang ngejawab kenapa aku tidak bisa lebih setuju lagi. Kenapa tidak bisa lebih setuju? Karena sudah total, sudah maksimum ya. Jadi kalau sudah maksimum setujunya 100% gitu ya, ya nggak akan nambah lagi kan. Jadi udah full gitu ya. Nah, itu yang dimaksud I couldn't agree more. Aku tidak bisa lebih setuju lagi. Kenapa? Karena sudah maksimum setujunya, sudah total gitu. Nah, jadi meskipun ada not di sini ya negatif, tapi itu bukan berarti bahwa dia itu tidak setuju. Ini hati-hati ya, ini suka ngejebak. I disagree ya, ini tidak setuju. I disagree, bisa menggunakan disagree, kemudian don't agree ya. I don't think so, aku pikir tidak begitu ya. Aku tidak berpikir begitu. I wouldn't say that, aku tidak akan berpendapat begitu ya. I'm not sure, aku tidak yakin. I don't think it's a good idea, aku tidak berpikir itu ide yang bagus ya. Nah, ini untuk ungkapan yang tidak setujunya. Next.
Kemudian example, contoh, I believe this is the best method to solve our problems. Nah, ini opinion ya, bersifat opinion atau pendapat ya. Jadi biasanya yang direspon dengan setuju atau enggak setuju itu it's about opinion, not about fact ya. Biasanya seperti itu. Jadi bukan tentang fakta. Kenapa? Karena kalau fakta ya itu sudah tidak usah diperdebatkan, semua orang bisa lihat gitu ya. Itu tadi ada si Ahmad dapat hadiah juara pertama ya, itu kan fakta, beritanya ada, menyaksikan sendiri ya, reportasenya ada, terus aku setuju. Nah, itu tidak nyambung ya. Harusnya oh I see gitu ya, oh gitu, oh aku tahu gitu ya. Nah, harusnya ungkapan seperti itu, bukan I agree gitu ya. Kenapa? Karena agreement or disagreement it's generally about opinion. Itu biasanya seumumnya itu tentang opini atau tentang pendapat. I believe, nah di sini ungkapan yang menunjukkan bahwa dia itu setelahnya itu bersifat pendapat. This is the best method to solve all problems. Ini adalah metode terbaik ya, metode terbaik, cara terbaik untuk memecahkan masalah kita ya. Nah, kalau udah berbicara I believe ya, ini adalah best method to solve our problems, ini sudah bersifat opinion, karena bisa jadi orang beda pendapat ya kan. Oh enggak kok, ada cara yang lebih baik lagi, menurut aku yang lebih baik yang ini. Nah, jadi ngukurnya itu enggak semudah fakta ya, sehingga bisa terjadi memungkinkan adanya perbedaan pendapat gitu. Nah, yang setuju itu disebut agree, yang tidak setuju disebut disagree. Kemudian dia mengatakan I couldn't agree more. Ya, aku sangat setuju, aku sepenuhnya setuju. Tidak bisa lebih setuju lagi, artinya udah full, udah maksimal ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, suggestion or recommendation. Expressing suggestion or recommendation ya. Mengungkapkan saran atau rekomendasi ya. Nah, kenapa orang ngasih saran sih? Nah, itu berawal dari adanya interaksi antara satu orang dengan orang lain yang itu bersifat positif ya, yang itu menunjukkan apa? Empati ya, atau kepedulian gitu. Jadi empati inilah yang mendorong adanya kepedulian, dan kepedulian mendorong adanya saran ya. Kenapa bukan perintah ya? Karena tidak semua pihak itu punya wewenang untuk memerintah ya. Bisa aja dia hanya punya sekedar menawarkan saran gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi makanya disebutnya saran. Kalau saran itu it's up to the person recommended ya. Itu semuanya tergantung kepada orang yang direkomendasikan ya, whether he or she will take the suggestion or recommendation or not ya. Itu terserah nanti si orang yang dikasih rekomendasi apakah bakal menerima atau tidak. Berikut ini adalah ekspresi untuk meminta saran atau asking for recommendation dan memberikan saran, giving recommendation. Nah, di sini ada dua bahasan ya. Yang pertama, kalian harus bisa memahami ungkapan meminta saran ya. Ya, jadi kalau minta berarti itu menunjukkan adanya perhatian ya. Oh, saya dianggap nih dimintai saran. Nah, gitu. Nah, sedangkan giving recommendation itu adalah bentuk dari kepedulian gitu, nggak cuek gitu ya. Nah, yang asking for recommendation, any suggestions, ada saran gitu ya. What should I do? Ya, apa yang harus aku lakukan? What do you think I should do? Apa yang kamu pikir aku harus lakukan? Do you have any thought on? Apakah kamu punya pendapat tentang bla bla bla? Nah, kemudian recommendation-nya why don't you? Ya. Mengapa tidak kamu bla 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 bla? You'd better, kamu mendingan bla 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 bla. How about bla 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 bla. Ya, let's bla 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 bla. Nah, let's ini digunakan itu singkatan dari let us. Artinya dia bersifat ajakan bahwa perbuatan tersebut akan dilakukan bersama-sama ya, antara orang yang ngajak dengan orang yang diajak. Ya, kenapa? Karena di sini let's itu adalah let us. Jadi kita ya. Sebetulnya bisa jadi yang punya problem itu temennya, tapi kemudian let's ya,
dia mengatakan itu berarti dia juga ikut mau terlibat untuk membantu menyelesaikannya. You should, ya, kamu sebaiknya. If I were you. Nah, ini bentuk pengandaian ya. Uniknya ketika bentuknya pengandaian kan bukan fakta tuh ya. Nah, itu boleh tidak menggunakan was ya. Itu kan standarnya I itu kan pasangannya was, ya kan? Tapi ketika dalam pengandaian, karena dia bukan real, kalau saya jadi kamu, kalau saya adalah kamu, saya akan bla 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 bla. Itu kan tidak nyata. Kenapa? Karena dia berupa pengandaian. If, ya. Kalau nih, ya. Kalau aja saya adalah kamu, saya akan bla bla bla. Nah, itu bukan fakta di masa lalu, tapi pengandaian tentang masa kini. Ya. Nah, itu bisa juga digunakan untuk saran ya. Kalau saya jadi kamu, ya saya akan pilih jurusan kedokteran di UGM. Ya. Misalnya si A itu dapat keterima di kedokteran UI sama UGM. Kemudian nanya ke temannya si B. Si B bilang, kalau saya adalah kamu, saya akan ambil kedokteran UGM. Begitu. Nah, itu ya. Itu untuk yang expressing recommendation. Kita lihat example. Nah, contoh di sini. Nah, di sini kita mulai dari sini ya. How about collaborating with Hamid to write the script for your film? He's brilliant. Bagaimana ya kalau berkolaborasi dengan Hamid ya untuk menulis naskah untuk filmmu? Dia itu brilian ya, sangat pintar, sangat cemerlang. That's a great recommendation. Itu saran yang sangat luar biasa bagus ya. Nah, jadi gini, yang satu dulu, kemudian yang kedua, jadi dari kanan ke kiri gitu. Nah, itu contoh dari recommendation. Nah, sekarang kita coba ke bagian berikutnya ya. Baik, kita mulai masuk ke bagian exercise ya. Di sini kita punya beberapa soal yang menguji pemahaman kita tentang materi yang sebelumnya kita sudah bahas tadi ya. Yang pertama, Mr. and Mrs. Lipton are talking on the phone. Mr. dan Tuan dan Nyonya Lipton, ya artinya mereka suami istri ya karena nama belakangnya sama. Are talking on the phone, itu sedang ngobrol di telepon. Mr. Lipton, how are the kids, honey? Bagaimana ya anak-anak? Maksudnya bagaimana keadaan atau kondisi anak-anak atau kabar anak-anak ya, sayang gitu ya. Di sini honey di sini bukan madu ya. Mrs. Lipton mengatakan ya, menjawab they are fine. Mereka dalam kondisi baik ya. We are having dinner right now. Kita sedang having di sini bukan memiliki ya, tapi artinya menyantap ya, melaksanakan atau anggap aja menyantap ya, atau melakukan makan malam. Atau kalau bahasa Indonesia yang natural, kita sedang makan malam ya, right now, sekarang itu. Nah, yang jadi pertanyaan di sini itu apa ya? Yang tepat itu apa kira-kira? Ungkapan apa kira-kira yang tepat antara A, B, C atau D? Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, kita lihat konteksnya. Nah, di sini kan berarti omongannya itu tentang kabar ya. Nah, di sini dikatakan I wish you were fine. Aku berharap kamu dalam kondisi baik. Nah, nyambung nggak kira-kira? Nah, bagaimana kabar anak-anak? Aku berharap kamu dalam kondisi baik. Nah, ini nggak nyambung. Kenapa? Karena terakhir dia ngomongin anak-anak dan dijawab juga ngomongin anak-anak. Apa buktinya? Ya, menggunakan kata they, artinya mereka itu orang ketiga ya. Dalam plural, sorry susah banget. They itu orang ketiga plural ya, atau jamak ya, artinya dia menggantikan kata the kids, bukan menggantikan kata kamu ya. Artinya mereka memang lagi ngebahas anak-anak gitu. Jadi untuk mengatakan I wish you were fine itu kurang tepat, bukan you ya. Kemudian B, I hope they are okay. Aku berharap mereka oke dalam kondisi baik-baik saja. Nah, ini baru benar ya, karena dia menggunakan kata they, mereka. Artinya
merujuk kepada siapa? Merujuk kepada the kids, ya, the kids. Kemudian yang C ini salah ya, karena wish me luck, ya. Berharap aku beruntung, ya, berarti dia sedang bukan ngomongin mereka anak-anak, tapi ngomongin aku. I hope so, aku berharap juga begitu. Nah ini salah ya. Kenapa? Karena so di sini menunjukkan bahwa sebelumnya orang yang diajak ngobrolnya juga mengungkapkan harapan. Nah kemudian dijawab I hope so, aku juga berharap demikian. Nah ini kalimat sebelumnya bukan tentang harapan ya, dan bukan tentang omongan lawan bicaranya, tapi tentang pertanyaan tentang keadaan anak-anak ya. Sehingga ya di antara A, B, C, D ini yang tepat adalah yang B. I hope they are okay, karena tema pembicaranya sedang ngobrolin anak-anak gitu. Kemudian nomor 2, kata juri di sini apa nama itu? Juri ya kalau bahasa Indonesia. Kalau ada perlombaan tuh untuk memilih mana juaranya itu kan juri yang berperan. Bla 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 Jeff, you have won the games ya. You have di sini adalah singkatan dari you have won the games. Nah, for your information. Jadi ini bentuk singkatan. Nah, ini bentuknya itu adalah bentuk subjek have atau has ditambah won, itu verb 3. Verb 3 dari apa? Won itu verb 3 dari win ya. Asalnya win, memenangkan. Nah, ketika dibentuk jadi seperti ini berarti ini termasuknya tensesnya apa? Present perfect ya. Yang menunjukkan ungkapan sudah kalau dalam bahasa Indonesia. Kamu sudah atau telah gitu memenangkan the games ya, pertandingan tersebut. Nah, kalau dia berbicara tentang achievement ya atau pencapaian yang positif ya, dan itu diungkapkan oleh temennya atau lawan bicaranya, maka itu berarti ungkapan selamat ya. Nah, kemudian dijawab sama Jeff, good heavens ya. Ini menunjukkan ungkapan apa tuh? Surprise ya. Dia kondisinya kaget ya, bisa menang gitu ya. Nah, kalau ini ya berarti jawaban yang paling tepat di sini yang mengungkapkan ucapan selamat itu adalah congratulations ya. Nah, kalau A, thanks for saying so. Terima kasih karena sudah mengatakan hal itu. Ya, biasanya kalau dipuji ya, diungkapkan pujian terhadap dirinya atau terhadap sesuatu yang dimilikinya. Thanks for saying so ya. Kemudian B, what a pity ya, menyedihkan, kasihan gitu ya. Kemudian C, that's not excellent. Itu tidak excellent ya, tidak bagus gitu. Nah, jadi ungkapan yang tepat untuk pembicaraan yang temanya tentang achievement atau capaian ya, atau ungkapan yang diberikan kepada orang yang sudah mencapai sesuatu, yang meraih sesuatu yang positif, maka itu adalah ucapan selamat atau congratulations ya. Jawabannya yang D. Kemudian yang nomor 3, Cindy, sleep more and eat well. Tidur lebih banyak dan makan dengan baik. Kata Laura, you are right, kamu benar. I must stay healthy. Aku harus tetap sehat. Nah, jadi ini mereka berdua ya, kemungkinan sedang berbicara tentang I ini. Siapa? Laura. Jadi nggak ngomongin Cindy sebetulnya. Kesehatannya siapa? Kesehatannya Laura, bukan kesehatannya Cindy. Makanya dikatakan kamu benar, aku harus tetap sehat gitu. Berarti Cindy ya itu menginginkan ya si Laura ini tetap sehat ya. Cindy berpikir bahwa Laura itu harus tetap sehat. Nah, makanya di sini konteksnya sleep more, tidur lebih banyak. Jadi jangan
dikit banget tidurnya 1 jam setiap hari misalnya, tapi mana ada sih yang kayak gitu ya biasanya. Berapa jam nih kalau setiap hari nih? Jangan kebanyakan juga gitu ya. Nah mungkin Laura ini orangnya tidurnya dikit ya, dikit banget, dikitnya tuh keparahan. And eat well, dan makan dengan baik. Ya, dengan baik di sini bisa jadi komposisinya makanannya ya, dari apa yang dimakannya maupun dari pola makannya ya, itu dua-duanya sama-sama penting. Nah ini kan semuanya berkaitan dengan kesehatan ya. Nah berarti kalau misalnya seperti demikian, itu kemungkinan ini ungkapan recommendation atau advice ya, nasihat atau suggestion ya, atau saran ya. Nah di sini yang paling tepat yang mana kira-kira? Kita cocokkan aja dengan konteksnya. Yang A, you should, kamu sebaiknya. Sleep more, tidur lebih banyak, and eat well, dan makan dengan baik. Nah ini bisa masuk nih, you should ya. Yang B, you had better not, kamu mendingan tidak, atau kamu sebaiknya tidak tidur lebih banyak dan tidak makan dengan baik. Nah ini keliru ya. Yang C juga sama ya, I think you shouldn't sleep more and eat well, salah juga karena dia negatif. If I were her, I would bla bla bla. Kalau aku jadi dia, aku akan tidur lebih banyak dan makan dengan baik. Ya, ini benar atau salah nih? Ungkapan if I were bla 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 sebenarnya udah betul. Ungkapannya itu bentuknya adalah recommendation, tapi yang salah itu adalah kata her-nya. Karena ini bukan ngomongin her, dia, tapi ini ngomongin I, si Laura, atau you menurut si Cindy. You itu siapa? Yang diajak ngomong sama Cindy, itulah Laura. Jadi if I were you harusnya. Kalau aku jadi kamu. Nah, kalau pakai you itu baru benar, ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut. Number 4, page. Our classroom is very dirty. Ruang kelas kita itu sangat kotor. Kata Moira, you are right, Paige. Kamu benar. Nah, ini saran nih kemungkinan, ya. Nah, dan ingat di sini ada pertanyaan. Berarti kita pilih yang cocok untuk pertanyaan. Nah, I think you should. Aku pikir kamu harus membersihkannya bersama-sama. Ini salah, kenapa? Karena kalau you should itu kalimatnya positif, ya, bukan kalimat interrogatif. Gitu. Jadi biasanya kalau you should itu kalimatnya positif, bukan kalimat interrogatif, ya, karena di sini kan ada pertanyaan tuh. D, what about clean it together? Bagaimana kalau membersihkannya bersama-sama? Nah ini secara makna bisa jadi masuk, tapi secara grammar tidak bisa. Kenapa? Karena setelah kata about itu mesti bentuknya itu verb ing. Jadi kalau what about cleaning it together, nah itu baru bisa, ya. What about cleaning? Kemudian why don't we clean it together? Mengapa tidak kita membersihkannya bersama-sama? Ah, ini masuk nih, ya. Nah, kita lihat yang D, satu lagi, let's clean it together. Kalau di sini tanda seru, nah itu baru bisa. Ayo kita bersihkan itu bersama-sama, ruang kelas itu bersama-sama. Kalau pakai tanda seru bisa, tapi ini pakai tanda tanya, berarti kita menggunakan bentuk yang sifatnya tanda tanya. Cirinya adalah kata kerja bantunya, ya, auxiliary verbnya itu terletak sebelum subjek. Subjeknya we, ya, atau subjek ya kalau bahasa Inggris. Nah, auxiliary verbnya itu don't, ya, atau do. Why? Nah, ini pertanyaan. Ya, jelas dia adalah kalimat pertanyaan. Oke, kemudian number 5, Betty. The movie we watched last night was awesome. Ya. The movie
itu asalnya gini ya, the movie was awesome. Luar biasa bagus lah, ujian ini ya. Nah, was kenapa bukan is? Karena ini verb to, berarti kejadiannya kapan? Terjadi di masa lalu. Makanya di sini dikatakan the movie we watch, ya, ini subjek kecil ya, subjek yang lebih kecil, anak kalimat ya. Watch verb 2, ini pasangannya ini, last night. Nah, jadi ini disebutnya adjective sifat ya. Clause. Clause itu apa sih? Clause itu adalah susunan yang terdiri dari subjek dan verb ya. Disebutnya clause. Nah, kenapa disebut adjektif? Ya, kenapa clause ini disebut adjektif? Karena dia menyifati kata benda. Ya. Kata bendanya apa nih sifati? The movie. Ini. The movie we watch ya last night. Nah, kenapa disebut menyifati? Movie-nya tuh yang kayak gimana? Filmnya itu yang kayak gimana? Film yang kita tonton tadi malam. Nah, itu yang kita tonton tadi malam itu adalah sifat yang menerangkan the movie. Ya, it was awesome. Itu sangat luar biasa. Wasn't it? Bukan, gitu. Kalau bahasa kita kan, gitu. Kan itu kan bisa jadi itu adalah singkatan dari bukan. Kamu lelah kan, gitu ya. Kamu lelah bukan? Nah, itu disebutnya question tag. Ya, question tag, pertanyaan pendek ya. Kamu tidak kesiangan kan, gitu, atau kamu datang dari Bandung ya? Nah, ya, gitu kan, itu kan pertanyaan juga kan. Itu bahasa Indonesia juga sering pakai seperti itu ya. Bahasa Inggris juga seperti ini bentuknya. Kemudian Carla mengatakan the story is too predictable. Ceritanya terlalu, ya, kalau terlalu berarti itu above normal ya, di atas normal, di atas kenormalan. Terlalu bisa diprediksi ya, predictable. Nah, kalau ada film bisa ketebak, itu kira-kira bagus atau enggak? Nah, kalau kakak sih yang suka sama cerpen atau suka sama cerita ya, atau suka sama film ya, film yang seru itu adalah film atau cerita, tulisan yang seru itu adalah tulisan yang bikin penasaran, artinya nggak terlalu terprediksi. Nah, itu yang biasanya kalau teman-teman menjadi penulis ya, bikinlah tulisan yang bikin penasaran gitu. Nah, kenapa misalnya cerita detektif itu bikin penasaran, laku banget gitu ya, karena dia bikin penasaran, dia menampilkan kondisi akhir kemudian ditelusuri ke belakang bagaimana bisa sampai seperti itu. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini si Carla berpendapat negatif tentang film itu, sedangkan si Betty berpendapat positif, ya, maka kira-kira mereka setuju nggak? Ya, sepakat nggak? Tidak. Ya. Nah, di sini kita cari berarti yang tidak menunjukkan kesepakatan. I couldn't agree more, ini sepakat, ya. I agree with you, sepakat. No doubt about it, ya, tidak diragukan lagi, ini sepakat juga berarti kan. Nah, jawabannya adalah I wouldn't say that. Aku nggak akan berpendapat begitu. Demikian ya. Alhamdulillah kita sudah beres ngebahas beberapa bahasan ini ya. Buat teman-teman yang ingin memperdalamnya bisa diulang-ulang lagi videonya ya. Kemudian untuk pertanyaan atau hal yang masih belum jelas dari bahasan tadi itu bisa ditanyakan ke kakak ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.